Assalamualaikum guys, welcome back to my channel USB Sport. Bersama saya Umar S. Bakri dalam program Sport Analysis. Kali ini saya ingin mengajak sport lovers sejenak menyambangi cabang olahraga tenis meja atau lebih populer disebut dengan pingpong. Sebagai analis olahraga, saya sering mendapatkan pertanyaan dari para tenis meja mania. Mengapa prestasi tenis meja Indonesia tak sehebat cabang olahraga bulu tangkis? Mengapa kita tak pernah mendengar pemain-pemain tenis meja kita mengukir namanya di pentas dunia seperti atlet-atlet badminton? Mengapa kinerja pemain-pemain tenis meja Indonesia semakin terbenam, semakin tenggelam, dan kian tak dikenali lagi di kancah dunia? Sport lovers, sejarah mencatat bahwa kita sebenarnya pernah menjadi negara tenis meja yang cukup disegani di dunia. Setidak-tidaknya di level Asia, apalagi Asia Tenggara. Ada sejumlah pemain kita yang pernah mengukir namanya di berbagai event internasional. Era emas tenis meja Indonesia dimulai pada tahun 1969 oleh seorang pemuda kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur yang bernama Sugeng Utomo Suwindo. Saat itu, Sugeng berhasil menembus peringkat 10 besar dunia. 10 besar dunia, guys. Selain itu, pada tahun 1970, Sugeng Utomo menempati ranking 5 Asia, dan 5 tahun kemudian pada tahun 1975, Sugeng berhasil masuk 8 besar atau babak quarter final dalam nomor ganda putra pada kejuaraan tenis meja dunia di Calcutta, India. Kisah sukses Sugeng Utomo ternyata diteruskan oleh Abdul Rojak. Ini adalah sering disebut-sebut sebagai pemain tenis meja profesional kita yang pertama. Tenis meja asal kota Bandung ini tercatat pernah menduduki ranking 11 dunia pada tahun 1973. Jadi prestasi Abdul Rojak atau ranking dunianya tak beda jauh dengan Sugeng Utomo Suwindo. Nah, nama penting lainnya yang juga tertoreh dalam sejarah emas tenis meja Indonesia adalah Anton Suseno. Pemain defensif asal Indramayu ini memang tidak memiliki ranking dunia sehebat Sugeng Utomo dan Abdul Rojak, namun di level Asia Tenggara, Anton adalah raja pada eranya. Anton menjuarai SEA Games alias memperoleh pingat emas pada tahun 1991 dan 1993. Ia pernah lolos pada Olimpiade sebanyak 3 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 1992, 1996, dan tahun 2000. Di lingkup Asia Tenggara, sebelum era Anton Suseno, kita juga mempunyai seorang legenda bernama Sinyo Supit. Pemain asal Surabaya ini banyak meraih kisah sukses tidak di nomor tunggal putra, tetapi lebih di nomor ganda. Sebagai contoh, ia pernah meraih medali emas 3 kali berturut-turut di ajang SEA Games, yaitu di SEA Games tahun 79 bersama MP Wisan, kemudian SEA Games 1981 bersama Tony Meringgi, dan SEA Games 1983 bersama Sugiarto. Di tahun 1983 itu pula, Sinyo Supit baru merasakan gelar tunggal putra di SEA Games. Tapi prestasi fenomenal dari Sinyo Supit adalah ketika ia bersama MP Wisan pada tahun 1978 berhasil menembus dominasi pemain-pemain Asia Timur dalam Asian Games di Teheran. Saat itu, Sinyo MP Wisan berhasil mencuri medali perak, dan itu sama sekali tidak diperhitungkan oleh para pengamat maupun atlet-atlet tenis meja dari negara manapun. Tenis meja mania, prestasi cemerlang tenis meja Indonesia juga terukir di sektor putri. Pemain kelahiran Jakarta, Diana Wisan Tejakusuma, yang tak lain adalah istri dari MP Wisan, menjadi ratu tenis meja Asia Tenggara pada dekade 1980
1980-an. Ya, diantaranya meraih medali emas pada SEA Games 1979, kemudian pada SEA Games 1981 bahkan dia meraih 3 medali emas, dan di SEA Games 1983 meraih 2 medali emas. Tinta emas Diana Wisan Tejakusuma di tenis meja Asia Tenggara tersebut dilanjutkan oleh pemain asal Bandung Rosi Pratiwi Diboyanti, atau kemudian lebih dikenal dengan Rosi Syekh Bubakar. Prestasi Rosi bahkan lebih mengkilap, lebih cemerlang dari Diana Wisan. Sepanjang karirnya di ajang SEA Games sejak 1987 hingga 2001, Rosi total telah mengoleksi 13 medali emas, baik di sektor tunggal, ganda, maupun bergu. Rosi pernah tampil di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992 dan Olimpiade Atlanta 1996. Namun prestasi Mas Rosi yang sulit dilupakan adalah menempati peringkat 17 dunia. Sebuah prestasi yang mungkin hampir sulit disamai oleh atlet tenis meja Indonesia manapun saat ini. Tenis meja mania, kini kisah sukses pemain-pemain tenis meja kita tinggallah kenangan. Pemain-pemain kita, baik di sektor putra maupun putri, tak pernah lagi terdengar prestasinya di pentas dunia. Bahkan termasuk di level Asia Tenggara atau SEA Games saja, kita sudah tak diperhitungkan lagi. Di deretan ranking dunia, kita baru bisa menemukan nama pemain Indonesia, Gustin Dwi Jayanti di urutan 344 dan Lilis Indriani di peringkat 379. Posisi ini terpaut jauh di bawah kuartet tenis meja Singapura yang semuanya berada di 100 besar dunia, yaitu Feng Tianwei yang berada di ranking 10 dunia, Yu Mengyu ranking 48 dunia, Lin Ye peringkat 60 dunia, dan Zheng Zian posisi 73 dunia. Bahkan ranking 2 pemain putri terbaik Indonesia itu, Gustin dan Lilis, juga masih tertinggal jauh dari duet Thailand Natana Kompong yang berada di posisi 130 dunia dan Jinipa Sawetabut yang menempati ranking 165 dunia. Sektor putra, ranking dunia pemain-pemain kita malah lebih parah. Tunggal terbaik kita, Rafael Nicolaniman, baru kita temukan namanya di peringkat 456 dunia. Sementara rekannya, Doni Aji, di posisi 517 dunia. Ranking mereka ini jauh di bawah duet tunggal putra Thailand, Supanut Visutmatangkon yang berada di posisi 107 dunia, dan Padasak Tanvira Yavesakul yang menempati posisi 178 dunia. Rafael dan Doni juga tertinggal cukup signifikan dari main Singapura, Poh Sao Feng Etan, ranking 251 dunia, main Vietnam, Nguyen An Tu, yang saat ini menempati ranking 267 dunia, serta duo Malaysia, Zaven Chong di posisi 283 dunia, dan Muhammad Ashraf Haikal yang menempati ranking 361 dunia. Di pesta olahraga bangsa-bangsa Asia Tenggara atau SEA Games, dalam beberapa episode terakhir, Indonesia juga tidak lagi diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Bahkan pada SEA Games 2011 dan SEA Games 2013, kita pulang dengan tangan hampa. Masuk sebiji medali perunggu pun tak bisa diraih. Puncaknya pada SEA Games terakhir 2019, Komite Olahraga Indonesia terpaksa tidak mengirim cabang tenis meja ke SEA Games karena dualisme kepemimpinan di cabang olahraga tersebut yang berlangsung berlarut-larut. Ini adalah suatu kenyataan yang cukup memprihatinkan. Dulu kita pernah menjadi raja tenis meja Asia Tenggara, seperti misalnya di SEA Games 1993 kita merebut semua dari 7 emas yang diperebutkan. Namun sekarang kita untuk meraih 1 perunggu di peringkat Asia Tenggara saja susahnya bukan main. Sport lovers, kenapa prestasi tenis meja Indonesia mencapai titik nadir dalam lebih dari 10 tahun terakhir? Mengapa prestasi pemain-pemain kita semakin anjlok? Menurut hemat saya, sedikitnya ada 3 faktor penyebab. Yang pertama, terjadinya dualisme organisasi PTMSI yang berkepanjangan. Ini membuat pemain-pemain tenis meja kita seperti anak ayam kehilangan induk. Pembinaan pemain-pemain junior baik di timnas maupun di daerah-daerah terbengkelai. Kompetisi tidak terurus dan organisasi menjadi serabutan. Faktor kedua adalah minimnya pemain-pemain Indonesia mengikuti
mengikuti turnamen-turnamen internasional seperti di cabang bulu tangkis yang hampir tiap bulan selalu berpartisipasi dalam event-event dunia, baik dalam turnamen-turnamen kategori ITTF Challenge Series, apalagi turnamen-turnamen yang termasuk dalam kategori ITTF World Tour. Hampir tak pernah terdengar partisipasi pemain Indonesia dalam hampir 10 tahun terakhir ini. Ini semua menyebabkan ranking pemain-pemain kita semuanya terbenam di papan bawah. Faktor ketiga adalah strategi Singapura yang membajak pemain-pemain kelas dunia dari negeri China. Cara Singapura ini menyebabkan hegemoni Indonesia dalam tenis meja Asia Tenggara yang telah berlangsung puluhan tahun berakhir sudah. Sulit sekali pemain-pemain kita kembali berbicara di event-event Asia Tenggara, khususnya SEA Games, selama pemain-pemain ranking dunia yang mewakili Singapura tersebut ikut serta. Namun, menurut saya, faktor yang ketiga ini tidak mutlak menjadi biang keladi anjloknya prestasi tenis meja Indonesia. Buktinya, di luar Singapura, pemain-pemain ASEAN lainnya seperti dari Thailand, Malaysia, dan Vietnam, rankingnya jauh di atas kita. Ini menunjukkan bahwa strategi Singapura mencuri pemain-pemain dari negeri Cina bukan menjadi faktor utama merosotnya prestasi tenis meja Indonesia. Sport lovers, kita tentunya sangat berharap pengurus PTMSI yang baru yang sekarang ini segera dapat mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan terpuruknya prestasi tenis meja Indonesia. Kalau di cabang olahraga bulu tangkis, para pemain kita dapat mengatasi kehebatan pemain-pemain Asia Timur seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Chinese Taipei, maka jika diurus dengan baik, saya punya keyakinan bahwa tenis meja kita di masa depan dapat juga mengimbangi kehebatan pemain-pemain atau hegemoni pemain-pemain Asia Timur di pentas dunia. Tenis meja kita, jika dikelola dengan baik, suatu saat dapat melahirkan pemain-pemain sekelas Fan Zhendong, Su Xin, Ma Long di tunggal putra, atau Chen Meng, Mima Ito, dan Sun Yingxia di tunggal putri. Demikian analisis singkat saya terhadap keterpurukan prestasi tenis meja Indonesia. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa dalam analisis olahraga saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.